kajian dua kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yunus sebagai penutup. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil kita sholat berjamaah dilanjutkan dengan ngaji kitab pembacaan Mukhtarul Ahadits dan Az-Zubad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat berguna kepada kita dunia sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi lingkungan kita di Pondok Cabai Ilir ini, khususnya RW 02, dan semoga yang istiqomah hadir Allah mewariskan kepada kita semua keturunan, putra putri, cucu, mantu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifan rahimahullah Asy-Syaikh Ahmad Ibn Ruslan As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa hafadha alaihima wa barakatihima, khususan ila muallimina almarhum Ustaz Haji Mardari, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Rizki, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Kiai Haji Muallim Syafi'ul Hajami, Kiai Haji Abibuddin Muhadir, Kiai Haji Ahmad Farroji, Kiai Haji Marjuk Mustamar, wa ila hadrati alim ulama Pondok Cabai Ilir min rijalil ghaib Hajihil Qaryah, khususan para pengurus Masjid Jami'al Mukhlisin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita di penghujung ya materi puasa ya. Jadi kita habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqtirun li haramin li kulli yaum mudun kama marra bila qada'i saum wal muddu wal qada' li zatil hamli aw murdi'in in khafata litifli. Wa muqtirun, adapun orang yang tidak berpuasa
Wa muftirun, adapun orang yang tidak berpuasa li haramin karena sudah tua, li haramin karena sudah tua, li kulli yaumin bagi setiap harinya, likulli yaumin bagi setiap harinya mudun, wajib mengeluarkan 1 mud. Mudun wajib mengeluarkan 1 mud. Kama sebagaimana marro telah lewat penjelasannya. Marro telah lewat penjelasannya bila qodoi saumin, tanpa membayar kodok puasanya, tanpa membayar kodok puasanya. Orang-orang yang udah pada sepuh, udah lanjut usia, dan dia tidak mampu mengerjakan puasa Ramadan, emang udah mampu, udah tua ya dia, udah sepuh dah, udah banyak ujurnya. Dia menguasain puasa sampai johor udah nggak kuat. Yang begini nih udah pada sepuh, udah pada tua, maka nanti cuma bayar fidyah. Setiap hari yang dia tinggalin 1 mud fidyah. Kalau udah lanjut usia, kalau puasanya 29, nanti dia mengeluarkan 29 mud. Kalau puasanya genap 30 hari maka 30 mud, dan itu dibayarkan, jangan nungguin meninggal dunia. Bayarnya jangan nungguin meninggal dunia. Kalau ada harta, ada kemampuan, ya udah di luar Ramadan langsung dikerjain. Dikerjainnya boleh langsung 30 mud, boleh juga diangsur. Hari ini 1 mud, besok misalnya ada lagi 1 mud, ngasih lagi 1 mud ya. Besok agak ada, ya pokoknya begitu, boleh diangsur sampai hari puasa yang ditinggalkan. Kalau ada harta ya, tapi kalau orang tua udah nggak ada penghasilan kan nanti tanggung jawabnya ke anak ya. Anak nggak sempat juga, ini akhirnya ya dilaksanakan pada saat orang tua sudah wafat juga nggak apa-apa, boleh. Tapi bagusnya langsung, tanpa menunggu sudah meninggal dunia. Bila qodoi saumin, tanpa membayar kodok puasa. Jadi nggak ada kodok puasa bagi orang yang sudah sepuh, dia meninggalkan puasa Ramadan, cukup bayar fidyah. Namanya bayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan itu bayar fidyahnya 1 mud. 1 mud berapa baju? Ininya ukuran 3/4 liter. 3/4 liter ya udah dah, dianin aja dah. Diinin 1 liter. 1 liter. 1 liter itu sekarang beras yang cukup lumayan sekitar berapa? 14 ribuan ya, berarti ya 14 ribuan. Jadi kali 30 berapa tuh ya? Ya 300 sekian, nggak nyampe 400. Ringan itu kalau ada orang ini ya. Ya. Kita tanya nih, kalau itu mud itu untuk lauknya dihitung nggak? Enggak ada ukuran lauk. Kali ya. Lauk itu. Ya kalau sanggup mau disempurnain nggak masalah. Sekalian dah mau lauk-lauknya ya nggak masalah, lebih bagus. Cuman yang wajib itu 1 mud, 1 liter beras dah gitu. Kita ini aja lah, fullin. Soalnya kalau mud asli nggak ada 1 liter. Tadi berapa sih? 3/4 liter. Kalau yang nggak bisa ngitung matematika bingung juga. Jadi nggak ini Bang Haji nggak pakai dilengkapin sama lauk pauknya.
Kalau dilengkapin boleh ya? Ya boleh aja. Dilebihin juga satu, di 50.000 boleh, 100.000 boleh kalau ada duit mah. Iya. Yang kaya mah ya kecil gitu, 14.000. Lalu saya ngasih ya satu orangnya 50.000, encer kalau ada duit mah. Yang dimaksudkan orang tua di sini ini kira-kira apa? Ada batasan usianya atau? Ya kan udah tua itu umur mulai umur 63 udah tua, itu 60 tua. Di situ ntar kalau mampu ya dia wajib puasa. Nanti kalau udah enggak, kalau udah di atas udah 70 80 biasanya ada yang udah enggak sanggup. Misalnya belum 5 tapi kondisinya fisiknya Iya. udah enggak ini. Iya itu kena. Atau 70 tapi masih sakit. Iya kalau 70 masih seger ini enggak. Ini yang udah kagak, udah sepuh tapi dia udah kagak mampu. Ada orang yang udah sepuh tapi seger banget ya. Ada yang belum sepuh banget udah loyo 60. 71 baru buka. Iya. Oh, iya. Iya kayak Pak Haji. Ini udah masih pada kuat dulu. Pak Haji Asman masih kuat. Ya gitu. Kalau bapak saya sekarang udah mulai nggak kuat dia puasa. Puasa paling kalau sanggupin seminggu ya bisa sakitnya ntar sampai lebih dari lebaran. Kalau yang ngerasain udah nggak sanggup dia. Pejor juga dia udah hampir 90. Cuman alhamdulillah kagak pikun aja orangnya. Iya. Tapi kalau puasa Ramadan dia udah nggak ini. Mantap. Wal muddu wal qada li zatil hamli au murdi'in in khafata litifli. Wal muddu adapun mengeluarkan satu mud. Wal muddu adapun mengeluarkan satu mud wal qada dan membayar qada puasa. Lizatil hamli bagi wanita-wanita yang hamil. Lizatil hamli bagi wanita-wanita yang hamil au murdiin atau yang sedang menyusui bayi atau yang sedang menyusui bayi in khofata jika keduanya khawatir takut. Jika keduanya khawatir takut litipli terhadap kesehatan anaknya, litipli terhadap kesehatan anaknya. Pertemuan kemarin yang lagi hamil, yang lagi menyusui bayi, kemudian dia tidak berpuasa, alasannya kepada dirinya bukan kepada anaknya. Khawatir kalau puasa yang lagi hamil ini ntar dia malah jadi sakit. Karena hamilnya orang beda-beda kan, ada yang lemes, ada yang keliengan. Nah alasannya buat diri sendiri. Atau yang sedang menyusui, alasannya nanti kurang sehat pada dirinya. Kalau alasannya untuk diri sendiri kemarin cuman qada puasa. Nah sekarang wal muddu wal qada wajib membayar fidyah dan mengqada puasa sekaligus dua. Bayar fidyah juga wajib, qada puasa juga wajib. Lizatil hamli au murdiin in khafata litifli. Buat ibu-ibu yang sedang hamil, buat ibu-ibu yang sedang menyusui, dia tinggalkan puasa Ramadan, alasannya khawatir ntar kenapa-napa kepada anak-anaknya, khawatir kepada bayinya, ntar bayinya jadi kurang sehat, jadi kurang bagus gitu. Kalau lagi hamil puasa,
Kalau lagi menyusui puasa. Maka ini kalau alasannya kepada si bayi dua, yaitu kodok puasa sekaligus membayar fidyah. Seperti itu hukum orang hamil, orang menyusui. Selesai kita membahas kitab puasa. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikafi. Sekarang kita masuk pembahasan tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf secara bahasa etimologi? I'tikaf itu artinya al-lubsu. Lubsu itu berdiam diri, kagak uget-uget, diem baik gitu, meleneng baik bahasa kitanya. Tuh i'tikaf secara bahasa. Karena i'tikaf dari bahasa Indonesia di Indonesia, dari bahasa Arab di Indonesiain artinya berdiam diri, nggak uget-uget nih, agak gerak-gerak, diem baik. Kalau bahasa orang cabe meleneng itu diem, nggak buat uget. Meleneng baik, meleneng baik. Sedangkan secara definisi agama terminologinya adalah lubsu saksin mahsusin fil masjidin biniyatin. Berdiam dirinya seseorang di dalam masjid. Kalau luar kagak, ditegur tuh kagak tuh, karena di luar masjid. Berdiam diri di dalam masjid dengan niat. Jadi ada niatnya. Nah, kalau kita melenang di dalam masjid, walaupun berjam-jam nggak ada niat, ya nggak i'tikaf gitu. Jadi ini jamaah sekalian nih bisa dapat pahala dua. Satu pahala majlis taklim ilmu, yang kedua pahala i'tikaf. Bahkan kalau pengen dapat pahala i'tikaf ya diniatin i'tikaf. Saya i'tikaf ya Allah karena Engkau, udah dapat pahala i'tikaf. Kalau nggak niat i'tikaf ya kagak, cuman dapat pahala majlis taklim. Kemudian i'tikaf itu berbagai macamnya, ada 4 hukum. Hukum asalnya i'tikaf itu sunnah bagi laki-laki. Hukum asal i'tikaf itu sunnah, cuman bagi laki-laki tidak disunahkan bagi perempuan. Ibu-ibu nggak perlu i'tikaf ke masjid. Ibu-ibu i'tikafnya di dalam kamar, di kasur aja. Ya, kalau laki-laki i'tikaf itu hukum asalnya sunnah. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Hukum yang kedua wajib. Apabila seseorang bernajar i'tikaf. Jadi najar i'tikaf, maka i'tikafnya hukumnya wajib. Yang kedua, haram bagi perempuan beriktikaf tanpa dapat izin dari suami. Perempuan pengen iktikaf bulan Ramadan gitu, iktikafnya sama ibu-ibu majlis taklim, suaminya nggak ngizinin, tapi dia tetap berangkat baik gitu sama teman-temannya, maka haram hukumnya. Istri mesti dapat izin dari suami kalau dia mau beriktikaf di masjid. Kemudian yang keempat, makruh, yaitu apabila istri dapat izin dari suami beriktikaf. Dapat iktikaf apa? Izinnya aja makruh, Jadi perempuan gak usah iktikaf, gitu ya. Dapat izin aja nih, makruh. Kagak dapat izin,
haram, artinya perempuan mah nggak perlu dah, laki-laki kalau mau. Dan itikaf itu nggak mesti di bulan Ramadan. Paham ya Bapak ya? Ya, ya Pak Haji. Soalnya gini, kalau di Masjid Haram itu kan banyak itu bisa di rumah dan di itikaf sekalian gitu kan. Itu gimana? Ya kan kalau orang lagi ibadah umroh atau haji itu suami udah ngizinin, gitu ya. Jadi nggak ada keharaman dia. Ya tapi tetap isi ya. Iya. Kalau perempuan begitu emang. Seperti itu. Iya. Beda emang perempuan, beda. Bahkan sholat wajib aja perempuan itu apapun alasannya, ada alasan keselamatan atau apa, ya tetap di rumah lebih afdol, lebih utama, lebih besar, lebih istimewa pahalanya ibu-ibu sholat di rumah. Kalau laki-laki kebalik gitu. Gitu. Apalagi itikaf itu yang itikaf sunnah, ya hukum asalnya. Lah sholat kan wajib, ya. Lebih bagusan di rumah. Ibu-ibu di rumah. Di sana juga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, nggak perlu terlalu lama-lama kalau ibu-ibu mah. Kalau laki-laki mau tidur di situ juga silahkan, lebih utama. Kecuali dia bareng-bareng sama suaminya dapat diizinin gitu. Tapi hukumnya tetap iya. Sunnah wa innama yasihu innawa bil masjidil muslimu ba'da an sawa laulah zotan wa sunnah yauman yakmulu wa jami'in wa bisyami dolu. Sunnah hukumnya disunahkan beriktikaf. Sunnah hukumnya disunahkan beriktikaf. Wa innama yasihu, dan sesungguhnya iktikaf hanya sah. Wa innama yasihu, dan sesungguhnya iktikaf hanya sah innawa jika berniat. Innawa jika berniat i'tikaf bil masjid, di dalam masjid, bil masjid di dalam masjid al muslimu yang dilakukan oleh seorang muslim laki-laki, yang dilakukan oleh seorang muslim laki-laki ba'da setelah ansawa, dia menetap di dalam masjid. Ansawa menetap di dalam masjid. Jadi hukum asal iktikaf sunnah. Dan iktikaf itu sah apabila niatnya dilakukan di dalam masjid dan dia udah diam di masjid begitu. Udah masuk di masjid, udah diam di masjid walaupun sebentar, yaitu udah boleh niat iktikaf. Jadi niat iktikaf bukan dari rumah, bukan dari luar masjid, udah di dalam masjid. Ini kayak jamaah semua bapak-bapak sekarang nih udah diam di masjid, ya udah niat aja iktikaf. Saya niat iktikaf karena Allah Taala, begitu. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, udah cukup begitu dah. Saya niat iktikaf karena Allah, ya udah dapat iktikaf kita. Udah di dalam masjid, nah, kemudian kita niat iktikaf, ya udah sah iktikaf kita. Tidak sah dilakukan di luar masjid niatnya. Di luar udah niat iktikaf nggak sah. Jadi udah di dalam bagi sepatu ya. Laulah zotan, meskipun sebentar berdiamnya. Laulah zotan, meskipun sebentar berdiamnya, sebentar menetapnya di dalam masjid. Walaupun menetapnya di dalam masjid, diamnya sebentar, seukuran dilebihin dari tumakninah sholat. Tumakninah sholat kan ngucapin
paling sebentar itu subhanallah. Lebih dari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau di masjid udah seperti itu udah sah untuk niat i'tikaf. Ya habis itu tuh niat i'tikaf, duduk sebentar, cuman zikir doang gitu. Zikir tasbih 100 subhanallah bihamdi subhanallah. Habis itu keluar, ya udah sah i'tikaf gitu. Udah dapat pahala i'tikaf. Maka setiap kita ke masjid niatkan selalu udah di dalam niat i'tikaf saya. Ya gitu ya. Jadi syarat sah i'tikaf itu yang pertama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Udah begitu boleh dah, enggak usah panjang-panjang. Saya niat i'tikaf karena Allah, nggak perlu ditegasin nawaitul i'tikaf sunatan lillahi gitu, itu yang sempurna. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, udah cukup. Itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua dilakukan di dalam masjid, niatnya bermadi ya. Musola kagak ada i'tikaf, majlis taklim nggak ada i'tikaf, surau nggak ada i'tikaf. I'tikaf cuma di dalam masjid. Musola nggak kehitung. Itu syarat sah yang kedua di dalam masjid. Yang ketiga syaratnya yang beriktikaf orang Islam laki-laki. Yang beriktikaf orang Islam laki-laki. Ayyakunal mu'takif musliman. Orang yang beriktikaf itu orang Islam laki-laki. Karena emang ini anjurannya buat orang laki-laki. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, syarat sah i'tikaf yang keempat, udah ada di dalam masjid walaupun sebentar, walau lahzotan. Udah ada di dalam masjid, udah diam di dalam masjid walaupun sebentar. Sebentarnya itu dilebihin dari tomakninah sholat. Tomakninah sholat subhanallah, berarti lebih daripada itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah kalau dilakukan 4 ini maka i'tikafnya sah. Wasunnah dan disunahkan beriktikaf. Wasunnah dan disunahkan beriktikaf yauman, dalam 1 hari. Yauman dalam 1 hari yakmulu yang sempurna. Yakmulu yang sempurna. Kesunahan i'tikaf yang paling utama dilakukan 1 hari full. 1 hari full 24 jam, berarti dia nginep di masjid. Itulah i'tikaf yang sangat disunahkan dalam agama gitu. Jadi kita di masjidnya full. Jadi siang-siang, pagi-pagi udah i'tikaf tuh. Sampai besok pagi. Seharian full. Sehari semalam. Wajami'in dan dilakukan di masjid jami. Yang ini masjid jami kita kan. Masjid jami itu masjid yang bisa dipakai untuk sholat Jumat. Itu namanya masjid jami. Wabisiyami dan dengan melaksanakan ibadah puasa. Wabisiyami dan dengan dilaksanakan ibadah puasa. Afdolu lebih utama. Afdolu lebih utama. Kemudian udah dilakukan i'tikafnya 1 hari full di masjid, juga sambil i'tikaf dia melaksanakan ibadah puasa. Maka paling sempurna afdolnya ya di bulan Ramadan i'tikaf gitu. Di bulan, karena kita lagi puasa itu cocok banget gitu.
Cuman jarang ya itikaf yang paling datang kocok jam 2. Iya kan, jarang yang satu full gitu.